Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Saya akan menyampaikan materi hukum kepailitan berdasarkan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah hukum kepailitan. Berikut ini adalah materinya. Dimulai dari yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian kepailitan. Jadi kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda, yaitu faillit, yang mempunyai arti ganda sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah faillit berasal dari bahasa Prancis, yaitu faillite, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Pada negara yang berbahasa Inggris, pailit dan kepailitan menggunakan istilah bankrupt dan bankruptcy. Pailit adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan juga diartikan sebagai satu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga karena debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan kepailitan. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepailitan adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pembayaran hutang yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga membuat salah satu dari pihak tersebut merasa dirugikan. Oleh karena itu, pihak kreditur berhak untuk melaporkan pernyataan pailit dalam pengadilan niaga. Selanjutnya yang kedua, ada pihak-pihak dalam kepailitan. Pihak pemohon pailit, salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Pihak-pihak pemohon pailit berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU, yaitu debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pihak debitur itu sendiri. Yang kedua, salah satu atau lebih dari pihak kreditor. Pihak debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas ketidakmampuannya untuk membayar utang-utang berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih. Yang kedua ada lagi yang dapat menyatakan pailit ke pengadilan niaga adalah salah satu atau lebih daripada pihak kreditor. Pihak kreditor di sini adalah orang yang atau badan hukum yang merasa dirugikan atas ketidakmampuan seorang debitur yang tidak mau membayar hutangnya. Selanjutnya, ada syarat-syarat pengajuan permohonan pailit. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU, maka syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitur memiliki 2 kreditor atau lebih. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU, seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga apabila mempunyai 2 kreditor atau lebih, atau yang disebut sebagai concursus creditorium. Ada 3 macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu yang pertama, kreditor konkurer. Kreditor konkurer adalah para kreditor yang memperoleh pelunasan berdasarkan pada besaran piutang masing-masing. Para kreditor konkurer mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa adanya yang didahului. Yang kedua ada kreditor preferen, yaitu adalah kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya.
Hak istimewa ini diberikan berdasarkan sifat piutang yang harus didahulukan. Yang ketiga ada kreditor separatis, yaitu adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yaitu hipotek atau gadai atau hak ketanggungan atau mungkin hak fidusia. Kreditor separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian harta debitor pilot. Dari kesimpulan di atas bahwa kreditor preferen menjadi kreditor yang memiliki hak istimewa. Hak istimewa di sini adalah hak kreditor tersebut diberikan berdasarkan sifat piutangnya yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya. Namun ada lagi yang namanya kreditor konkurer, di mana kreditor konkurer tersebut memperoleh pelunasan hutangnya secara bersamaan tanpa ada satupun yang harus didahulukan. Namun yang selanjutnya ada kreditor separatis. Kreditor separatis ini sebagai pemegang hak jaminan kebendaannya dan tidak termasuk dalam pembagian harta debitor pilot. Yang kedua ada syarat adanya utang. Pihak yang mengajukan permohonan penyataan pilot harus dapat membuktikan bahwa debitur itu mempunyai utang kepadanya. Undang-Undang KPKPU mendefinisikan utang dalam pasal 1 angka 6, yaitu sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor. Bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor untuk mendapat sepenuhnya dari harta kekayaan debitor. Yang ketiga adalah salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU menyebutkan bahwa syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU, yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan percepatan waktu penagihannya sebagaimana yang diperjanjikan, mengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbitrase atau majelis arbitrase. Syarat ini harus diperhitungkan kembali kepada debitor sebagai ketentuan bahwa seorang debitor tersebut benar secara sah dinyatakan pilot berdasarkan pada kesepakatan atas perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana isinya tersebut adalah tempo atau waktu dalam penagihan pembayaran piutang. Selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur pengajuan permohonan pilot. Yang pertama, tahap pendaftaran permohonan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang KPKPU, pemohon mengajukan permohonan pernyataan pilot kepada pengadilan niaga. Panitera pengadilan niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang KPKPU. Hal ini bertujuan untuk terdapat adanya kepastian hukum dan legalnya suatu permohonan yang diajukan kepada pengadilan niaga terhadap panitera pengadilan niaga. Yang kedua ada tahap pemanggilan para pihak sebelum persidangan dimulai. Pengadilan melalui jurusita melakukan pengadilan para pihak. Antara lain, wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pilot yang diajukan oleh kreditor, Kejaksaan Indonesia, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang KPKPU. Dapat memanggil kreditor dalam hal permohonan pernyataan pilot diajukan oleh debitor atau yang disebut voluntary petition, dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepilotan telah terpenuhi. Yang ketiga ada tahap persidangan atas permohonan pernyataan pilot.
Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan valid didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang PKPU. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Berdasarkan pasal 6 ayat 6 Undang-Undang KPKPU, atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 6 ayat 7 Undang-Undang KPKPU. Hal tersebut menandakan bahwa pengadilan niaga menganut asas peradilan cepat, dilihat dari berdasarkan pada pengajuan permohonan yang hanya memiliki jangka waktu paling lama 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan valid didaftarkan. Yang keempat, tahap putusan atas permohonan pernyataan valid. Putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan valid harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan valid didaftarkan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KPKPU. Putusan atas permohonan pernyataan valid wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan valid disampaikan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan valid, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah putusan atas permohonan pernyataan valid diucapkan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 8 ayat 6 Undang-Undang KPKPU. Selanjutnya, ada upaya hukum dalam kepailitan. Upaya hukum selama proses pengajuan atau pemeriksaan permohonan pernyataan valid dapat dilakukan dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap debitur. Pada dasarnya pemberian PKPU kepada debitur dimaksudkan agar debitur mempunyai kesempatan untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang sehingga tidak sampai dinyatakan valid. Hal tersebut biasa disebut sebagai akur. Lalu seluruh proses PKPU tidak boleh melebihi jangka waktu 270 hari terhitung sejak putusan pengadilan niaga terhadap PKPU tersebut diucapkan. Apabila lewat dari jangka waktu tersebut belum dicapai dan disahkan perdamaian, maka debitur yang bersangkutan demi hukum dianggap valid atau insolvensi, dan proses atas permohonan pernyataan valid di pengadilan niaga dapat dilanjutkan. Hal tersebut ada dua upaya yang dapat ditempuh oleh debitur, yaitu ada dengan cara akur atau dengan cara langsung menjadi insolvensi. Upaya hukum akur, upaya hukum yang biasa disebut biasanya dalam hukum perdata, yaitu adalah mediasi. Namun dalam pengadilan niaga disebut sebagai akur. Namun apabila akur tersebut tidak dapat tercipta atau tidak dapat terpenuhi, maka seorang debitur dapat diajukan sebagai insolvensi atau kegiatan tidak dapat membayar. 2. Setelah putusan atas permohonan setelah pemohon menyatakan valid diputus oleh pengadilan niaga, maka upaya hukum yang dapat dilakukan jika para pihak keberatan atas putusan valid yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini masih merasa keberatan, maka para pihak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kasasi. Kasasi sendiri itu adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Hal ini disebabkan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut, tapi hanya terbatas memeriksa perkara terhadap aspek yuridis yang apakah judex facti atau pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan menyelesaikan perkara, benar atau salah dalam menerapkan hukum. Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung diajukan dalam jangka waktu selama-lambatnya 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Setelah Mahkamah Agung mempelajari permohonan kasasi, sidang pemeriksaan dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima dan Mahkamah Agung
serta putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang terjadi dalam proses pengajuan kepailitan hingga putusan dinyatakan pailit. Yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah antara debitor dan kreditor. Debitor di sini ada PT Sri Melamin Rezeki dan kreditor di sini ada PT Pupuk Indonesia Holding Company dan PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Debitor dan kreditor menjalin kesepakatan dan perjanjian dalam suatu hubungan hukum sehingga menghasilkan pengajuan permohonan penyataan kepailitan kepada pengadilan niaga atas bentuk ketidakmampuan seorang debitur membayar utangnya. Lalu setelah masuk ke dalam permohonan tersebut dalam pengadilan niaga, maka jadilah proses peradilan di sana. Dengan adanya peradilan di sana, timbullah putusan pengadilan di akhir nanti. Putusan pengadilan tersebut dapat menolak permohonan kepailitan atau mengabulkan permohonan kepailitan. Lalu, upaya hukum yang dapat diperoleh oleh kedua belah pihak bagi yang dirugikan atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Hal tersebut karena dalam peradilan niaga tidak ada namanya upaya banding, langsung menuju ke upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah adanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung diajukan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur, maka timbullah keputusan dari suatu persidangan mengenai kepailitan. Isi dari keputusan tersebut dapat menolak permohonan pailit maupun dapat menerima permohonan pailit dengan alasan permohonan kasasi. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung ada timbulnya akibat hukum bagi para pihak. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dan nyalakan loncengnya agar saya dapat bersemangat untuk mengeluarkan video-video yang akan menambah wawasan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.